What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul The Layover. Dirilis pada tahun 2017, film ini menceritakan tentang kedua orang sahabat yang sebenarnya niat awalnya tuh mereka mau liburan bareng cuy. Tapi di tengah perjalanan mereka kenalan dengan cowok yang sebenarnya masih gantengan gua sih. Tapi entah kenapa mereka berdua bener-bener rebutan banget dan malah terkesan maksa kalau mereka tuh pengen banget digenjot sama itu cowok cuy. So gimana kah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, terlihat seorang sales produk kecantikan yang bernama Meg. Meg kali ini sedang mempresentasikan produknya pada sebuah perusahaan swasta. Diketahui Meg memiliki sifat yang lumayan temperamen dan juga rempong. Dan saat produk yang ditawarkan oleh Meg ditolak oleh perusahaan, Meg pun langsung marah-marah di sana. Karena alasannya lantaran produk tersebut dibuat di Korea cuy. Dia pun akhirnya nyerocos saja tuh sambil jalan keluar dari ruangan itu. Dan ketika di luar, kekesalan Meg semakin menjadi-jadi setelah melihat mobilnya diderek oleh dishub lantaran parkir sembarangan. Dia pun akhirnya pulang naik metro mini. Lalu scene berpindah. Terlihat seorang wanita cantik bernama Kate yang berprofesi sebagai seorang guru. Ketika sesi belajar mengajar berlangsung, Kate selalu dianggap remeh oleh para siswa dan siswinya sebab tak ada yang mau memperhatikannya dan mereka semua malah sibuk dengan urusannya masing-masing. Kate sendiri memiliki sifat yang kebalikan daripada Meg, yaitu sabar dan juga tak mudah marah, terutama di hadapan anak murid-muridnya, dan selalu terlihat ceria di kelas. Lalu Kate tiba-tiba saja menegur salah seorang murid yang sedang asyik membaca komik. Lalu Kate menyuruh anak itu untuk bercerita tentang apa yang dibacanya. Okay, let's hear it. Now I have the power of the five souls. Demon lover. Then the squid. I want to feel your might deep within. After I summon the demon. Lalu saat kemudian hal tersebut malah dilihat oleh kepala sekolah. Sehingga akhirnya kepala sekolah itu pun menganggap bahwa Kate tidak bisa mengajar dengan baik. Maka dari itu Kate pun akhirnya mendapatkan SP dan dia pun diminta putar balik dari sekolah untuk sementara waktu. Meg dan Kate sendiri adalah sepasang sahabat sejati yang sudah sangat dekat. Tapi mereka bukan les biola ya. Mereka juga tinggal di apartemen yang sama. Meg yang awalnya udah pulang duluan membawakan Kate sebotol pop ice untuk dinikmati bersama sembari menari-nari. Kedua gadis ini pun sama-sama melewati hari yang sangat kacau di saat yang bersamaan. Tak lama kemudian muncul seorang pria tanpa busana yang ternyata itu adalah lelaki penghibur yang baru saja habis disewa oleh Meg untuk menuntaskan rasa dahaganya yang cukup kacau di hari itu. Ketika malam hari dan sedang menonton alur cerita film pengenceritaan kesukaan mereka, mereka pun bercerita tentang tipe cowok yang mereka sukai. Dan jawaban mereka pun membuktikan bahwa mereka mempunyai selera pria yang sama, yaitu berbadan six pack dan berprofesi sebagai pemadam kebakaran. Tak lama setelah menonton, mereka pun bergegas untuk beristirahat di kamar. Sehabis sholat subuh sekitar pukul 4:30 pagi, Meg membangunkan Kate dan memintanya untuk bersiap-siap karena katanya dia sudah memesan tiket pesawat untuk berlibur ke luar negeri. Singkat cerita mereka pun tiba di bandara. Namun terjadi antrian yang sangat panjang dan sudah barang tentu hal itu akan membuat mereka menjadi terlambat. Tapi di sini Meg menggunakan keahliannya untuk merayu salah seorang petugas yang ada di sana untuk membuka antrian baru. Pada awalnya petugas tersebut menolaknya. Namun Meg terus merayu sampai-sampai dia harus mengeluarkan dalemannya untuk merayu petugas itu. Tapi tetap saja dia tetap ditolak. Sampai pada akhirnya karena mungkin petugas itu kasihan dengan Meg yang membawa belewah segede itu di dalam dadanya, dia pun akhirnya memanggil Meg dan membukakan jalur antrian baru untuk mereka berdua. Sorry. Sesampainya di pesawat, Kate langsung menutup jendela yang ada di sampingnya karena ternyata dia takut terhadap ketinggian cuy. Lalu setelah itu seorang pria berbadan six pack mendatangi mereka. Dan rupanya pria itu duduk di antara Meg dan juga Kate. Mereka pun akhirnya mengobrol dan saling berkenalan. Pria itu bernama Ryan dan berprofesi sebagai seorang pemadam.
Ya, pria itu adalah orang yang sangat sempurna bagi mereka berdua dan juga sesuai dengan selera mereka. Ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba suara pengumuman terdengar dan pesawat dengan terpaksa harus mendarat di bandara terdekat karena ada badai yang akan terjadi. Oleh karena itu, Kate dan Meg pun terpaksa harus menginap di sebuah hotel yang dekat dengan bandara. Ketika akan memasuki lift, mereka tak sengaja bertemu dengan Ryan dan ternyata mereka berada di hotel yang sama dengan Ryan. Lalu Ryan mengajak mereka untuk berpesta nanti malam dan mereka berdua pun akhirnya mengiyakan ajakan tersebut. Sesampainya di kamar, Meg terlihat kebingungan mencari baju untuk pesta yang akan dikenakannya nanti karena ternyata tas yang dibawanya tertinggal entah di mana. Dan dengan terpaksa, Meg pun menggunakan pakaian adat India yang kelihatannya tetap cantik sih. Tapi ia kayak salah tempat aja. Mereka pun mulai berjoget menikmati alunan lagu yang dimainkan DJ. Lalu seorang pria berbadan gemuk memulai breakdance ala kadarnya. Meg pun merasa terpanggil dan dia pun menari dengan sangat kencang. Hingga salah satu susunya berontak dan mumbul keluar garis. Beruntungnya ada pria baik yang menutupinya dengan menggunakan topinya. Selesai berpesta, mereka pun kembali ke kamar. Singkat cerita, keesokan paginya mereka bertiga berniat untuk mengeksplor wisata di sana dan akan menaiki balon udara. Kate meskipun takut ketinggian, terpaksa harus menahan rasa takutnya untuk ikut dengan mereka karena tak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan perhatian dari Ryan. Ketika akan naik ke wahana balon udara, ternyata bapak petugas itu seperti bajak laut dan hanya bisa melihat dengan satu mata. Lalu ketika balon udara itu mulai naik dan semakin meninggi, Kate mengalami ketakutan yang cukup hebat di atas sana. Ryan pun mencoba untuk menenangkan Kate yang sedang ketakutan itu. Mereka pun berniat untuk menyudahi wahana ini awalnya. Namun hal itu tak bisa dilakukan karena wahana ini mengikuti arah angin. Untuk menenangkan keadaan, Meg membeli sebotol minuman dari petugas bermata satu itu. Dan pada saat Meg membuka tutup botol itu, tak sengaja tutup botol itu malah melesat mengenai salah satu mata yang lainnya. Dan alhasil, sekarang petugas itu sama sekali tak bisa melihat apapun. We're just gonna have to land a little early, okay? Okay. It's gonna be all right. Sekembalinya mereka di hotel, Ryan mengajak mereka untuk berenang di kolam renang nanti sore. Mereka pun tentu sangat setuju akan hal itu. Di kamar, Meg pun memperlihatkan baju renangnya yang begitu yahut dipandang mata kepada Kate. Kate yang merasa bajunya kurang terbuka, dia pun modif bajunya agar terlihat semakin racing. Meg yang sudah lebih dulu turun ke kolam, ketika melihat Meg langsung bengong karena melihat bajunya yang begitu mantap dan mengalahkannya. Dan untuk merebut perhatian Ryan, Meg pun memperlihatkan keahliannya yang bisa melompat indah. Namun mukanya duluan yang mendarat dong. Gue pernah sih ngalamin itu dan kayak kegaplok anjir, sumpah. Sehabis berenang, Meg dan Kate terpantau sedang berada di kafe. Lalu tiba-tiba mereka melihat Ryan dari kejauhan yang sudah lengkap dengan koper bawaannya. Mereka pun mengejar Ryan dan menanyakan apa yang terjadi. Nah, ternyata Ryan harus segera melanjutkan perjalanannya melalui jalur darat karena ia akan mendatangi sebuah pesta pernikahan seseorang. Meg dan Kate yang tak mau kehilangan belah hatinya pun akhirnya ikut nebeng bersama dengan Ryan. Di tengah perjalanan mereka berhenti di pom bensin untuk mengisi bensin. Kate yang kebelet pipis akhirnya terpaksa harus menumpang toilet yang sangat kotor dan sangat menjijikan itu. Namun kali ini persahabatan mereka pun mulai runtuh karena mereka berkompetisi untuk mendapatkan hatinya Ryan. Meg pun tega mengunci pintu kamar mandi itu dan meninggalkan Kate sendirian. Kate dengan segala cara mencari jalan keluar dari kamar mandi yang sangat kotor itu. Namun yang terjadi, Kate malah terjatuh dan semakin membuatnya menjadi kotor. Sementara Meg terpantau sedang merayu Ryan dengan background Kate yang sedang merangkak keluar dari jendela ventilasi itu. Dengan perasaan yang masih sangat kesal, Kate pun menyiram tubuhnya dengan keran untuk membilas dirinya yang sudah ternodai tai. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Karena tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Kate pun berpura-pura sakit leher. Lalu mengeluh kepada Ryan dan memintanya untuk memijitnya.
Meg yang cemburu memasukkan obat tidur ke dalam sebuah minuman, lalu menawari Cat untuk meminumnya. Namun rencana Meg gagal karena Cat tak mau minumnya dan akhirnya malah driver mobil itulah yang meminumnya. Dan ya gak berselang lama mobil mereka pun akhirnya menabrak pembatas jalan. Karena udah kecapean mereka pun akhirnya bermalam di sebuah hotel. Namun kali ini karena Meg dan Cat lagi perang dingin, dia pun pisah kamar di hotel itu. Karena dilanda haus, Cat pun membeli minuman di lobi hotel. Lalu tiba-tiba Ryan datang tanpa permisi dan langsung memegang belewah milkshake milik Cat. Dan ya, adegan yang kalian tunggu-tunggu pun tiba. Mereka pun akhirnya melakukan push rank di kamar Cat dengan sangat syahdu. Sementara Meg dan mamang supir terlihat sedang berada di bar meminum teh hangat. Esok paginya ketika sedang sarapan, Cat pun menyombongkan dirinya karena merasa menang dan telah melakukan push rank dengan Ryan. Namun ternyata Meg juga mengatakan hal yang sama. Dan tiba-tiba mamang supir itu datang dan berkata bahwa Ryan pergi dengan membawa mobil mereka. Hal itu pun membuat mereka menjadi berantem lagi dan saling menyalahkan satu sama lain. Lalu si mamang ini berkata lagi bahwa sebenarnya Ryan pergi untuk menghadiri pesta pernikahannya sendiri. Yang mana si mamang ini tahu karena dia SMS-in hal yang sama dengan Ryan. Akhirnya Meg dan Cat pun berbaikan dan mereka bergegas untuk menyusul pernikahan Ryan lalu mengacaukannya. Mereka pun pergi dengan menumpang taksi. Singkat cerita, sesampainya di tempat pernikahan Ryan, mereka berdua langsung mencari pengantin wanitanya untuk membongkar kejadian semalam. Setelah mereka bertemu dengan mempelai wanita, mereka pun menceritakan semuanya dengan wanita itu. Seketika wanita itu pun menangis dan memasuki ruangan sambil marah-marah. Tapi ternyata Meg dan Cat salah masuk kondangan. Dan wanita itu bukan calon istri Ryan. Ya rupanya memang ada 2 pernikahan di hotel itu. Mereka pun langsung datang ke pernikahan yang satunya lagi. Lalu mereka langsung bertemu dengan Ryan dan langsung marah-marah dengannya. Ryan pun memberi jawaban bahwa ia tak berbohong. Karena baik Meg maupun Cat sebelumnya tak pernah menanyakan status Ryan selama film ini berlangsung. Pada akhirnya dengan terpaksa Meg dan Cat pun memaafkan Ryan. Lalu kembali ke rumah. Sejak saat itu, Meg dan Cat memutuskan untuk tak tinggal bersama lagi karena mereka ingin fokus dengan karir mereka masing-masing. Singkat cerita, Meg ternyata menjalin hubungan dengan si mamang supir dan semakin dekat. Sampai-sampai Meg sudah tak malu lagi VCS sembari memperlihatkan belewahnya yang super kenyal itu kepada si mamang. Ketika sedang asik-asiknya VCS, percakapan mereka harus terhenti karena Cat akan berkunjung ke rumahnya. Dan di akhir film, mereka berdua pun kembali akrab dengan menonton alur cerita film bersama-sama. Dan film pun selesai. Sungguh ending yang biasa aja. Oke lah, sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton filmnya sampai habis. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke? See you.